Apa yang kamu lihat? Apa pertama kalinya Anda melihat pertempuran? Pertempuran apa? Maksudmu pertempuran melawan bandit barusan? Iya benar. Yah, itu memang pertama kalinya untukku. Sebelumnya aku belum pernah melihat bandit sebanyak itu. Ah, begitu. Saya yakin itu adalah pengalaman pertama Anda menghadapi situasi antara hidup dan mati. Pertama kali menghadapi situasi antara hidup dan mati matamu. Beberapa hari terakhir karena dirimu aku jadi sangat khawatir. Dan bukan hanya Dai saja. Orang dengan senyum mengerikan menatap kelinci yang dia tangkap. Dan ada orang dengan wajah menyeramkan sedang mengasah pisau di sebelahnya. Orang-orang menyeramkan ada di mana-mana. Aku sudah khawatir sejak meninggalkan wilayah Henetus. Nafsu makanku malah semakin memburuk. Tuan Cale, apa? Saat pertama kali memang sulit ditangani. Apa yang dibicarakan? Tuan Cale, Anda tidak belajar seni bela diri. Aku tidak membutuhkan itu. Bukankah setidaknya Anda harus memiliki kemampuan melindungi diri Anda sendiri? Aku punya banyak cara. Apa kamu tidak melihat seluruh penjaga di depan matamu? Dan bukan mereka saja. Aku percaya pada jantungku. Aku pasti tidak akan terluka. Tentu saja, shield yang tidak bisa dihancurkan menjaga jantungku. Tetapi aku tetap menghindari monster seperti Choi Han. Makanan yang tidak dihabiskan. Tubuh yang lemah. Apa yang salah dengan mereka? Sekarang saya akan lanjut berlatih dengan pedang saya. Tepat setelah kau selesai makan. Saya merasa saya harus menjadi lebih kuat. Apa dia ingin menjadi sangat kuat dan menghancurkan planet ini? Bajingan gila itu. Silakan dimakan Tuan. Terima kasih. Kenapa Anda tidak memiliki nafsu makan? Makanan dan minuman pahit seperti limun merupakan cara terbaiki untuk mengembalikannya. Semuanya, jika kalian semua sudah selesai makan, kita akan segera memulai sesi latihan malam. Wakil Kapten pasti sangat termotivasi karena Choi Han. 3 hari dari sekarang, 3 hari lagi, naga hitam akan menghancurkan wilayah ini. Wilayah ini merupakan wilayah Viscon yang berada tepat di sebelah wilayah Henitus. Di gunung di sisi kanan desa ini ada villa milik Viscon. Ada seekor naga hitam terperangkap di goa gunung di belakang villa Viscon. Villa itu milik keluarga Viscon terkenal. Lebih tepatnya villa itu milik keluarga Viscon Markistan. Finian, putra kedua Markistan. Dia orang gila yang membuat cacat saudaranya sendiri agar dia menjadi pewaris ayahnya. Psikopat itu sering mengunjungi villa tersebut untuk menyiksa naga hitam. Jika saja dia tidak menghabiskan waktunya untuk menyiksa naga tersebut, wilayah ini tidak akan hancur karena amukan sang naga. Tuan muda, Anda pasti sangat lelah. Saya akan pergi dengan Choi Han untuk mencari penginapan. Silahkan tunggu beberapa saat. Baiklah, saya akan segera kembali. Choi Han, iya, cepatlah kembali. Baik, saya akan segera kembali. Itu reaksi yang cukup aneh. Aku merasa seperti ada yang memberiku apel beracun dengan tangan yang berkeringat. Tidak lama kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju desa tempat mereka untuk beristirahat. Di perjalanan menuju desa, tiba-tiba Choi Han berlari dengan cepat. Dia menolong orang tua yang hampir ditabrak kereta yang sangat laju. Tuan, apa Anda akan pergi sendiri? Lalu aku pergi dengan siapa? Yah, itu dia, seorang bangsawan yang sangat khas dan berwibawa. Fenian Stan, dan tidak terlihat dalam novel, Kelahiran Pahlawan. Bagaimana bisa Anda menghalangi jalan yang mulia? Apa kau pantas bicara seperti itu setelah hampir mencelakai orang? Apa yang kau maksud dengan menghalangi? Ini terjadi karena kalian mengemudikan kereta kalian seperti orang gila. Rakyat biasa harus menyingkir ketika melihat kereta bangsawan. Dan juga, ini bukan salahku, karena orang tua itu terlalu bodoh, dia hanya berdiri di sana dan tidak menghindar. Hentikan, emosi Choi Han Nim sepertinya akan meledak. Sudah cukup Choi, tapi, mereka bisa saja menghindar ke arah lain, tetapi mereka malah terus berjalan lurus. Bagaimana bisa saya membiarkan mereka begitu saja? Choi Han, tenanglah, lengan kanannya. Itu pasti darah dari naga hitam yang dia siksa. Senang bertemu dengan Anda. Apa Anda seorang dari keluarga Count Henitus? Sepertinya dia mengenalku. Ya, senang bertemu dengan Anda. Tuan muda Fenian Stan, si psikopat gila, Anda seorang bangsawan yang berjiwa bebas dan tidak tampak seperti bangsawan lainnya. Saya telah banyak mendengar cerita tentang Anda. Saya dengar sejak 2 tahun yang lalu,
keluarga Henitus mengirim Tuan Muda Basen Henitus untuk menghadiri pertemuan. Untuk apa mengatakan sesuatu yang sudah kau ketahui? Iya, akulah sampah itu. Mungkin aku lebih buruk dari semua sampah yang ada di dunia ini. Ada orang yang sangat menarik. Hambatan yang tidak terduga membuat waktu saya terbuang sia-sia. Tetapi saya rasa itu tidak terlalu buruk, karena saya bisa bertemu dengan Anda. Dan juga, saya bisa bertatap muka dan berkenalan dengan Tuan Muda Chale. Tetapi, bawahan Anda cukup menjengkelkan. Dia harusnya membedakan siapa orang yang berhak melintasi jalan ini. Serta dia harus tahu konsekuensi membuat kereta bangsawan berhenti. Saya pikir Anda harus mendidik dia dengan baik. Maafkan saya. Setiap penduduk wilayah memiliki sikap yang berbeda-beda tergantung dari cara kepemimpinan bangsawan wilayahnya. Cara kepemimpinan bajingan ini kurang lebih sama seperti Viskon Markistan. Dilihat dari sikap penduduknya, dia memimpin wilayah ini dengan tiran. Tuan Muda Fenian, apa Anda sudah selesai berbicara? Iya, sebenarnya aku tidak peduli jika Choi Han menyerang Fenian, tapi Choi Han tidak akan sembarangan menyerang seorang bangsawan, karena saat ini menjadi bawahanku. Hei, Pak Tua, iya, maafkan saya, di mana barnya? Di mana tempat yang menyediakan alkohol yang enak? Jika aku tidak meminum sesuatu, keesokan paginya aku tidak akan merasa segar. Tunjukkan tempatnya. Bagaimanapun, senang bertemu dengan Anda hari ini. Tuan Muda Fenian, Tuan Muda, kita sudah kehilangan banyak waktu. Aku tidak boleh mengganggu percakapan antara bangsawan. Kalau begitu saya akan pergi. Akhir-akhir ini saya sangat sibuk. Jabat tangan yang sangat singkat. Jika kita bertemu di ibu kota, mari kita minum bersama. Melihat orang seperti Anda di hari ini sangat luar biasa. Saya pikir Tuan Muda Fenian sangat pantas meneruskan kursi kepemimpinan ayah Anda. Tuan Muda Chale juga orang yang sangat menarik dan berjiwa besar. Semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu kembali. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Bahkan jika kita bertemu lagi, aku hanya akan melihatmu dari jarak yang sangat jauh. Separuh dari bangsawan memang memiliki sikap seperti itu. Pak Tua, apa kau tidak bisa berdiri? Apa kakimu terluka? Choi Han, kau telah menyelamatkan orang tua ini, jadi tolong antar dia ke rumahnya dengan selamat. Tidak apa-apa, saya akan mengantar Anda ke bar. Tidak perlu melakukan itu. Saat ini aku sedang tidak ingin minum. Kebetulan tempat saya menjual alkohol. Pak Tua, rumahmu sebuah bar. Iya, dan tempat saya merupakan satu-satunya penginapan di kota ini. Tempat saya juga menyediakan bar dan restoran. Karena tempatnya merupakan satu-satunya penginapan di kota ini, aku tidak punya pilihan lain. Hans, tanya lebih jauh tentang penginapannya dan bersiap pergi. Tuan Chale, apa Anda tidak marah? Marah, apa karena dia terlihat meremehkanku? Karena dia membuat alasan yang tidak masuk akal kepadamu? Atau karena dia hampir membunuh orang tua, dan dia malah menyebutnya sebagai hambatan? Atau karena malah Pak Tua itu yang meminta maaf padanya? Bukankah harusnya dia yang meminta maaf? Apa kau pikir aku akan marah dan mengatakan itu padanya? Aku bukan tipe orang yang bisa mengatakan itu. Aku bahkan tidak ingin mengatakan itu. Aku tidak marah padanya. Sesekali aku memang ingin bicara dengan Choi Han seperti ini. Tapi tidak sekarang. Berperilaku seperti itu adalah trik yang kupelajari dalam hidup. Menerima hal-hal yang tidak masuk akal dan terbiasa dengan ketidakadilan. Aku hidup dengan caraku sendiri. Dan juga, jika ada seorang yang meremehkanku atau melakukan seperti itu padaku, suatu hari nanti, aku akan membalasnya dengan berkali-kali lipat. Bajingan itu mungkin akan segera diusir dari rumahnya. Aku berencana untuk membuat naga si keparat itu. Tuan muda ini kamar terbaik di penginapan ini. Yah, ini tidak terlalu buruk. Ini merupakan kali pertama seorang bangsawan menginap di penginapan ini. Mungkin kamar ini tidak sebanding dengan kamar Anda, jadi saya minta maaf atas kekurangan ini. Sebenarnya aku tidak begitu peduli jika dia sedikit khawatir. Tapi jika dia sekhawatir ini, itu hanya membuatku menjadi tidak nyaman. Pak Tua, tenang saja. Aku tidak suka orang yang merendahkan diri seperti itu. Penginapan ini merupakan tempat singgah untuk orang-orang yang masuk atau keluar wilayah Henitus, jadi tempat ini tidak seburuk itu. Tuan muda, apa ada banyak orang baik seperti Anda di wilayah Henitus? Omong kosong macam apa yang kau katana? Aku adalah sampah terburuk di wilayah Henitus.
Orang-orang dari wilayah Henitus memiliki kepribadian yang lebih baik dari diriku. Silahkan lanjut pekerjaanmu. Dia membungkus 90 derajat, apa dia mungkin sudah merasa nyaman denganku? Masuklah, Tuan Muda. Anda hanya meminta saya membawa kotak ini, kan? Ia berikan padaku. Sepertinya dia sangat penasaran dengan isi kotak ini. Bukankah seorang kepala pelayan tidak boleh menunjukkan perasaannya di wajah mereka? Salah satu sikap yang tepat dari seorang kepala pelayan ialah menunjukkan semua perasaannya di depan tuannya. Kau pria yang cukup lucu. Terima kasih atas pujiannya, Tuan. Keluarlah. Baik. Tuan Muda, apa kita akan istirahat di sini selama 3 hari? Ya, persiapkan semua kebutuhan kita. Baik, Tuan. Selain Ron, kupikir Hans merupakan orang yang paling sulit berurusan denganku. Awalnya aku mewaspadainya, tapi sekarang aku tidak begitu memikirkannya. Dia calon kepala pelayan yang bagus. Aku penasaran dengan isi kotak itu. Aku juga, ini akan menyelamatkan banyak orang, mencegah wilayah ini hancur lebur, dan ini akan membantuku tidak terluka. Tuan Muda, Anda berencana menggunakan item ini di mana? Kurasa aku tidak punya alasan menjelaskan rencanaku padamu. Baiklah, tetapi Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membeli item ini. Bisakah aku menyewanya? Hahaha, tentu saja bisa. Hanya saja, karena item ini tidak boleh disewa oleh orang luar, maka saya akan meminjam item ini atas nama saya. Jadi untuk mengembalikannya, Anda harus menemui saya di ibu kota secara langsung. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku sangat penasaran, bola apa ini? Ini merupakan item untuk mengganggu aliran mana. Sebagai informasi, harga item ini sekitar ratusan juta galon. Dan aku menghabiskan 20 juta galon untuk menyewa item ini. Dengan item ini, sebagian besar alat sihir dapat berhenti bekerja untuk sementara waktu. Namun agar dapat berfungsi dengan maksimal, aku harus memasang item ini sehari sebelumnya. Dan item ini akan aktif selama 40 menit. Item ini memang sangat mahal. Tapi aku suka dengan durasi item ini yang cukup lama. Kalian berdua tahu cara membaca peta, kan? Tentu saja kami bisa. Bagaimanapun kami adalah calon penerus suku kucing. Benar sekali, kakakku benar. Sekarang kita sedang berada di wilayah ini. Dan kalian bisa melihat Gunung In Ikan. Jika kalian menuju gunung ini, kalian akan melihat sebuah villa dari kejauhan. Jangan terlalu dekat villa tersebut, kalian bisa tertangkap. Di belakang villa ini, ada sebuah goa. Ada sesuatu yang disiksa di sana, dan kita akan mencoba mengeluarkannya. Sesuatu. Dia mungkin lebih muda darimu. Dia lebih muda dariku. Ia umurnya sekitar 4 tahun. Jadi kita akan merawat dia. Merawat, aku hanya ingin membebaskannya saja. Begitu. Kalian harus terus berada dalam bentuk kucing kalian. Setelah itu kubur bola ini di gunung tersebut tanpa ketahuan. Di mana kami harus menguburnya? Di mana saja, asalkan di gunung tersebut. Di mana saja? Iya, ini sangat mudah. Kita bahkan bisa melewati para tetua suku kucing saat melarikan diri. Tentu saja ini akan mudah untuk kalian jika kalian tidak bisa melakukan ini. Sejak awal aku tidak akan meminta kalian melakukannya. Aku akan memberi kalian daging sebanyak yang kalian mau. Lalu kedua kucing itu pergi melakukan tugasnya. Semakin lama aku semakin terbiasa meminum limun. Apa ada yang bisa saya bantu? Apa kau pernah melihat naga? Seekor naga. Iya, saya pernah melihat sesuatu yang serupa dengan naga. Apa di hutan kegelapan ada monster yang mirip dengan naga? Bagaimana menurutmu? Itu adalah monster. Jelaskan dengan lebih rinci. Penampilannya, kekuatannya, semuanya, singkatnya itu adalah monster. Benarkah? Sepertinya kau belum pernah melihat naga. Naga itu seperti manusia. Naga, suku binatang, dwarf, elf, mereka semua seperti manusia. Kenapa? Karena memiliki perasaan dan kehidupan seperti manusia. Namun, ada naga yang sejak lahir sudah terjatuh dalam kegelapan. Ia bahkan tidak tahu cahaya matahari, yang meneranginya hanyalah cahaya obor. Apa kau tahu, kehidupan seperti apa yang dia jalani? Ia dipaksa menjadi makhluk yang tidak rasional. Ia harus menderita karena kesepian, sendirian tanpa keluarga atau siapapun untuk dijadikan sandaran. Ia disiksa dan dianiaya setiap hari, dan ketika sudah terluka, dia dibiarkan begitu saja. Sudah kuduga dia akan bereaksi seperti itu.
Tidak mungkin orang baik seperti Choi Han tidak marah setelah mendengar cerita ini. Dan, ia berada di sekitar sini. Apa dia terlalu marah setelah mendengar cerita ini sehingga tidak bisa berkata apa-apa? Apa Anda ingin merawatnya dan menjinakkannya? Apa kau sudah gila? Kau pikir aku bisa menjinakkannya? Tidak mungkin naga yang disiksa oleh manusia akan bersedia melayani manusia. Bahkan mungkin naga tersebut sudah penuh dengan rasa benci kepada seluruh manusia. Ditambah lagi, dari yang kutahu, para naga merasa mereka berada di atas seluruh makhluk lainnya, termasuk manusia. Naga terlahir dengan memiliki sifat arogan. Dan yang terpenting, jika aku memelihara naga, entah kenapa aku memiliki firasat buruk tentang hal itu. Aku merasa akan terlambat dengan beberapa insiden yang merepotkan. Jika total naga di benua barat dan timur digabungkan, jumlahnya kurang dari 20 naga. Jika aku memelihara salah satunya, tentu saja akan jadi keributan di benua ini dan aku akan menjadi pusat dari keributan ini. Lalu bagaimana? Hahaha, lalu bagaimana? Apa yang kau maksud? Kenapa kau menanyakan hal yang sudah jelas? Apa kau tidak berpikir naga tersebut harus hidup bebas selayaknya pada umumnya? Saya mengerti. Lalu, apa kita akan menyelamatkan naga itu? Iya, jadi aku butuh bantuanmu. Baiklah, saya akan melakukan apapun untuk menyelamatkan naga itu. Tidak perlu terlalu semangat sampai seperti itu. Aku tidak berencana membunuh satu orang pun. Mari kita selesaikan ini setenak mungkin. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Chale. Pergilah, dan beritahu Ron untuk menata meja dan menyiapkan alkohol di lantai 1. Apa tidak masalah membiarkannya minum sebanyak itu? Tentu, tidak ada apapun di tangannya, bukan? Dengan demikian aman. Pak Tua, alkohol di tempat ini rasanya enak sekali. Ini lebih dari yang aku harapkan. Itu merupakan alkohol spesial yang dibuat dari buah-buahan dan rempah-rempah yang berasal dari gunung di sekitar wilayah desa ini. Itulah kenapa harganya sedikit lebih mahal. Apa kau punya stok yang banyak? Iya, cukup banyak. Kalau begitu ambil semuanya dan berikan kepada semua orang yang ada di sini. Mari kita berpesta. Tuan Muda, Anda tidak perlu melakukan itu. Minum saja, aku memerintahkanmu untuk minum mengerti. Dan Choi Han, tolong bantu aku. Saat ini aku ingin beristirahat. Tuan Muda, saya akan membantu Anda. Tidak perlu, Wakil Kapten, kau bisa beristirahat hari ini. Pasukan lainnya juga. Kurasa di sini tidak akan terjadi sesuatu yang berbahaya. Aku jadi merasa tidak enak kepada para penjaga. Kalian telah menjagaku sepanjang waktu, jadi ini waktunya kalian beristirahat. Aku lelah sampai jumpa. Tuan Muda, tunggu. Kumohon jangan mengikutiku. Sebenarnya orang tua ini tidak akan peduli dengan apa yang akan aku lakukan. Tapi aku tidak ingin ada hal yang merepotkan muncul, jadi aku harus memberitahunya sekarang. Ron, aku akan pergi bermain keluar. Ini rahasia mengerti. Baiklah, saya akan menunggu Anda. Jangan menungguku, Hans dan Ron. Aku akan beristirahat sekarang. Jangan datang untuk membangunkanku kecuali jika ada keadaan darurat. Kalian tahu apa yang akan terjadi jika kalian mengganggu waktu istirahatku, kan? Tentu saja saya tahu. Selamat beristirahat. Tuan Muda, saya akan berdiri tepat-tepat di kamar Anda. Kau juga tidak perlu membantuku lagi. Silahkan pergi. Baik, masuklah melalui jendela saat matahari terbenam. Apa sekarang waktunya, Tuan Chale?